yang merdu di hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara-saudara, kita bersama-sama menyiapkan hati untuk membaca Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Terima kasih bahwasanya Kau Allah yang selalu membimbing kami. Ketika kami bersama-sama Tuhan himpunkan di saat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Terkhusus saat ini kami hendak mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan memahami maksud Tuhan dalam pembacaan Alkitab kami yang kami akan baca dari kitab Ibrani. Pakailah hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya, biarlah firman Tuhan yang tidak terbatas Tuhan nyatakan di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibrani pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca untuk kita sekalian. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia.
yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini melalui surat Ibrani, penulis mengingatkan kepada kita bahwa Kristus adalah Imam Agung. Imam Agung untuk selama-lamanya, di ayat yang ke-6. Yesus Kristus dipilih dan diangkat oleh Allah untuk memiliki kasih, kerinduan dalam tugas panggilannya, untuk berdoa, untuk menaikkan permohonan dengan ratap tangis, dengan keluhan kepada Allah. Itu di ayat yang ke-7. Dan terkhusus untuk keselamatan umat yang dikasihinya. Dia adalah perwujudan Allah. Mari kita terus tegaskan bahwa Yesus adalah perwujudan Allah yang maha kasih, yang dapat dilihat, dapat dirasakan oleh manusia, juga ciptaan lain semesta ini. Dia Allah yang sengaja datang dalam dunia, dia diam di antara kita, dan dia yang telah membuat kita mampu melihat dan mengenal serta memahami Allah. Allah yang memang hidup dalam kehidupan manusia, Allah yang bukan cerita dongeng, Allah yang betul-betul hadir, menyatakan dirinya dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, yang membuatnya istimewa dari imam Israel lain, imam Israel yang adalah seorang manusia yang biasa, yang penuh dengan dosa, yang lemah dalam kerapuhannya, Yesus, ia bersedia untuk melaksanakan tugas. Allah yang turun ke dalam dunia dalam diri Yesus bersedia menjadi manusia. Karena apa? Karena semua yang dia lakukan, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi kita semua dalam dunia ini kecuali Ia sendiri, Allah yang hidup dalam diri Yesus. Saudara-saudara, teladan cinta kasih yang dibuktikan oleh Tuhan, cinta kasih yang tidak
pudar, tetap hidup. Teladan kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ini hendaknya juga menjadi catatan bagi kita dan perenungan, bahkan pegangan bahwa Dialah contoh bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Keteladanan, ketaatan kepada Allah dibuktikannya sampai Ia mau disalib. Allah yang membuktikan Dia hadir dalam diri umat manusia. Allah yang menunjukkan cinta kasih-Nya, Ia mau disalib dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini orang Kristen ditantang, diperhadapkan dengan pergumulan yang luar biasa, tantangan yang berat, pergumulan yang rasanya hendak memberhentikan kita dari pengharapan. Tetapi kita terus diajak untuk melihat bahwa pengorbanan Tuhan jauh lebih besar dari tantangan kita, dari pergumulan kita. Kita diajak untuk melihat teladan Kristus yang setia. Maka mari kita setia, terus berpegang iman kita kepada Tuhan. Tidak lekas menyerah dalam kehidupan yang penuh dengan problem saat ini. Berjuang terus untuk bertumbuh, berakar, melebarkan sayap Bapak Ibu Saudara untuk terbang, menjadi saksi kebaikan Tuhan, menjadi saksi atas kuasa Allah dalam hidup kita. Siapa yang dapat menginspirasi kita? Hendaknya yang dapat menginspirasi kita itu adalah satu-satunya dalam kehidupan ini, yaitu Kristus, Juru Selamat dunia kita semua, yang Maha Kasih, yang sudah mempersembahkan hidupnya karena Dia begitu mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang Maha Kasih, yang telah memberikan teladan ketaatan bagi kita, menjadi tantangan bagi kita. Bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai kaum muda dalam kehidupan saat ini, ya terus diperhadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tetapi baiklah, kita terus menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini semata-mata kita lakukan hanya untuk Tuhan. Mari kita tidak menggantungkan diri kita kepada hal yang duniawi, yang fana. Mari kita tidak mudah menyerah terhadap sesuatu yang fana dalam dunia ini. Tapi mari kita bangkit, kita bangun, kita berdiri, kita melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Situasi yang sulit apapun, saudara-saudara, ingat bahwa Dia sudah terlebih dahulu melalui berbagai kesakitan, penderitaan yang jauh melebihi kita, dan tidak ada satu orang pun yang menyamai penderitaannya dalam dunia ini, karena Dia tidak pernah berbuat dosa atas hukuman yang Ia alami. Tapi Dia mau menunjukkan kepada kita betapa kasih sayangnya bagi kita, sehingga tidak ada satu alasan apapun bagi kita untuk menyerah, untuk menghadapi dinamika hidup yang luar biasa ini.
Saudara-saudara, jangan mudah menyerah. Jangan menggantungkan diri kepada dunia yang fana ini. Jangan pernah berharap penuh kepada manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi gantungkanlah diri kepada Tuhan sepenuhnya. Berharaplah penuh kepada Tuhan. Karena kita akan mendapatkan kelegaan di dalamnya yang tidak dapat diberikan oleh manusia, oleh sesama kita. Iman kepada Kristus tentu akan menolong kita melalui berbagai kesulitan hidup. Ingat, kesulitan hidup yang kita alami tentu Tuhan tahu, dan tentu kita akan melaluinya karena Ia tahu kita dapat melalui itu semua. Tetap semangat, tetap berjuang dalam hidup, jangan mudah goyah, tetap kita taat, setia, mengasihi, karena itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang menakutkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang maha kudus, kami kembali menaikkan syukur dan terima kasih. Di saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan bagi kami dapat memberikan persembahan. Pakailah ya Tuhan, kuduskan agar persembahan ini menjadi berguna dalam kami menjalankan aktivitas pelayanan kami. Bapa yang maha baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Lindungilah kami. Jangan pernah tinggalkan kami menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tapi ajarkan kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Seperti teladan yang Tuhan telah beri kepada kami. Berkati anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam berbagai aktivitas. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang bergumul Tuhan kau kuatkan. Yang ada dalam pengharapan Tuhan nyatakan sesuai kehendak-Mu dan waktu-Mu ya Bapa. Kami ingin menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah goyah. Iman kami tetap kuat kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari mata Tuhan. Oleh sebab itu kami berserah penuh kepada-Mu, Sang Juru Selamat kami dalam dunia ini. Kami percaya ada saatnya ketika kami pun akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami untuk berada dalam kesetiaan kepada-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.